tepat di tanggal 15 Mei 1948. Itu awal deklarasi Palestina resmi, dan kondisi seperti itu seluruh negara mendukung Palestina menjadi negara. Tapi apa yang terjadi? Tepat di tanggal 15 Mei 1948, disitulah peluang tentara Israel menyerang untuk merebut posisi mereka yang hanya numpang. Kenapa kita katakan numpang? Karena asli penduduk Palestina bukan Yahudi, dan aslinya di situ adalah penduduk Timur Tengah, Arab. Maka di sini di negara Palestina yang luasnya lebih kurang saat itu tinggal berapa persen kira-kira sudah dikuasai. Ternyata data yang kami himpun di sini, sekarang kalau dari 1948 berarti sekarang udah 2021, udah berapa ini? Berapa tahun? 73 tahun. Tapi apa yang terjadi sejak 14 tahun atau 15 tahun terakhir di tahun 2006? Apa yang terjadi di tepatnya di jalur Gaza? Maka kita perhatikan 97% wilayah perairan Palestina sudah Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu azim. Pertama-tama yang kami muliakan Bapak Ustaz, khusus pada Ustaz Hendro, Ketua KFK SMM yang hari ini terhadir bersama kita, Bapak Ketua Badan Kedajaran Masjid Babu Salam, seluruh jajaran teman-teman dari El Tauhid ya, alhamdulillah. Dan yang saya muliakan tuan-tuan guru, alim ulama yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan Allah ridho kepada kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak seperti Ustaz Darus ya, yang menggelora semangat ya. Dari awal saya kenal beliau yang dakwahnya luar biasa ya. Tapi hari ini apa yang ingin saya sampaikan tetap masih berkaitan dengan Palestina. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, tepat di tanggal 15 Mei 1948, itu awal deklarasi Palestina resmi, dan kondisi seperti itu seluruh negara mendukung Palestina menjadi negara. Tapi apa yang terjadi? Tepat di tanggal 15 Mei 1948, disitulah peluang tentara Israel menyerang untuk merebut posisi mereka yang hanya numpang. Kenapa kita katakan numpang? Karena asli penduduk Palestina bukan Yahudi, dan aslinya di situ adalah penduduk Timur Tengah, Arab. Maka di sini di negara Palestina yang luasnya lebih kurang saat itu tinggal berapa persen kira-kira sudah dikuasai. Ternyata data yang kami himpun di sini, sekarang kalau dari 1948 berarti sekarang udah 2021, udah berapa ini? Berapa tahun? 73
3 tahun. Tapi apa yang terjadi selama sejak 14 tahun atau 15 tahun terakhir di tahun 2006, apa yang terjadi di tepatnya di jalur Gaza, maka kita perhatikan 97% wilayah perairan Palestina sudah tercemar. Dan di sana kalau ada air yang bersih itu seperti air surga. Kebayang nggak? 97%. Jadi 3%-nya tinggal air-air yang seperti apa? Sisa-sisa dari air yang kotor itu. Dan di sini juga tercatat terjadinya pengangguran besar-besaran dan hampir dipastikan seluruh instansi lumpuh. Perdagangan lumpuh, 85% rakyat Palestina pengangguran. Dan kalaupun ada yang berpenghasilan, ternyata penghasilan mereka kalau dihitung dalam jumlah dolar, kenapa? Karena ini datanya internasional, rata-rata rakyat Palestina hanya mendapatkan 1 hari penghasilannya $2. Sekarang $1 berapa? 15 ribuan. Berarti berapa sehari? 30. Kalau kita 30 ribu hari ini, kita makan sama keluarga, 30 ribu cukup atau enggak? Enggak cukup. Dan ternyata ada data yang lebih miris. Ternyata kondisi anak-anak yang ada di Palestina sekarang, 68% sudah kena penyakit gizi buruk. 68%. Jadi kalau seandainya dikumpulkan 100 anak Palestina, maka 68 orang gizinya sudah mulai bermasalah. Dan yang terakhir, apa yang terjadi? Ternyata 75% penduduk Palestina berada di zona kemiskinan. Baik, Bapak Ibu. Saya terkejut juga tadi Ustadz Endro menyatakan, ada pula yang menyampaikan bahwa tak perlu membantu Palestina, jauh-jauh ke Palestina. Sekarang kita balik kondisinya. Bapak Ibu, siapa negara yang konsisten mendukung Indonesia merdeka? Sebutkan kuat, negara apa itu? Negara apa? Rakyatnya rakyat Palestina. Mereka konsisten mendukung Indonesia merdeka. Dan hari ini mereka judulnya negaranya merdeka, tapi rakyatnya sedang terjajah. Negaranya diakui, tapi rakyatnya terjajah. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, kalau memang tidak penting membantu Palestina, maka seekor burung yang meneteskan air liurnya kepada Nabi Ibrahim itu pun gak berlaku harusnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kondisinya hari ini, Palestina kondisinya hancur babak belur hari ini, ingin melihat, Allah ingin melihat kita, di mana kita letakkan iman kita, di mana kita berdiri, di mana posisi kita. Jadilah kita hari ini. Saya yakin Bapak Ibu, saya karena tergabung di relawan di salah satu yayasan di Bandung, ternyata untuk menjadi relawan internasional ternyata banyak sekali syaratnya. Untuk lulus nasional aja alhamdulillah ini saya lulus. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata relawan-relawan di sana pun gak sembarangan yang hadir di sana. Dan apa yang terjadi? Kita saksikan teman-teman kita yang sudah lulus sampai di sana, apa beritanya yang kami terima di sana? Mereka satu hal, cukup melihat Indonesia, cukup mereka bahagia, tak usah bawa bantuan, mereka udah bahagia menatap orang Indonesia berpijak di tanah Palestina. Takbir. Tapi bagaimana seandainya itu terjadi? Orang Indonesia membawa bekal bantuan untuk mereka, saya yakin lebih dari itu besar rasa bahagia itu. Dan Bapak Ibu, 10.000, 20.000, 5.000, mungkin itu nggak bernilai kalau kita sendirian. Tadi Ustadz Darus sudah menyampaikan benar bahwasanya kekuatan itulah yang mengantarkan kita bisa sampai di sana. Dan hari ini kita nggak pernah tahu. Mungkin uang 10.000 kita, kalau kita lihat jumlahnya kecil misalnya, tapi lihatlah seekor burung. Wahai burung, dia tertawakan. Apa mungkin air liurmu, tetesan air yang kau bawa, tidak akan pernah mungkin bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi bagaimana burung bersaksi?
Aku tahu, mungkin kalau burung itu menyampaikan dengan bahasa kita, aku tahu tidak akan pernah mungkin tetesan air ini memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi cukuplah satu tetesan air ini menjadi saksi di mana aku berpihak. Takbir. Dan ini sebagai bukti Bapak Ibu. Berapapun yang Bapak Ibu berikan, di sini sebagai bukti di mana kita sedang berpihak. Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, yang nggak bisa saya bayangkan Bapak Ibu. Boleh jadi berapapun yang hari ini kita keluarkan, kelak satu saat ketika Allah mungkin satu saat nanti kita berhadapan di hadapan Allah, ternyata amalan kita belum cukup memenuhi syarat untuk masuk di tempat yang terbaik. Ya saya bilang aja lah, belum cukup memenuhi syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan ketika kaki mau melangkah, kalau udah gak masuk surga, kemana larinya nih? Neraka. Dan kita gak pernah tahu Bapak Ibu, satu langkah kita mau masuk ke dalam nerakanya Allah, ada seseorang yang gak kita kenal, dia menumpuk bahu kita. Wah, mau kemana? Masuk neraka. Ternyata yang menepuk siapa? Saya adalah warga Palestina yang boleh jadi karena berapa jumlah yang Anda berikan itu cukup membuat kami bersaksi, kami hadir di surganya Allah dan kami ingin bersama Anda kalian semua. Takbir. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Yang hadir di sini atas izin Allah, yang tidak hadir atas izin Allah, maka hari ini berapapun itu, berikanlah yang terbaik. Kalau tidak bisa mampu dengan harta yang kita berikan, minimal jangan sampai kita berpihak dan jangan sampai kita melarang orang untuk menyumbang untuk Palestina. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu hari ini dimenciri pula kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Bapak Ibu, saya nggak panjang lebar hari ini. Ya, insya Allah. Apa yang kita harapkan hari ini Bapak Ibu? Satu. Bapak Ibu ingat tadi apa yang disampaikan Ustaz Darus? Yang membuat menarik adalah ketika sahabat kami sampai di Palestina, apa beliau katakan? Dalam bahasa Arab mereka coba komunikasi dengan orang Palestina. Ini info dari teman kita. Apa katanya? Ketika kami bertakbir, kami nggak pernah tahu apakah kami bisa menyelesaikan sampai salam. Karena tidak sedikit sahabat kami di saat takbirnya, disitulah bom itu meledak di dalam kami sholat itu. Masya Allah. Dan ketika kami tertidur, kami nggak pernah tahu apakah kami masih bisa terbangun lagi atau tidak. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kami yang sedang tertidur pun dia tidak terbangun karena kena hantaman bomnya Zionis Israel laknatullah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Perempuan-perempuan di Palestina tidurnya pun tidak melepas niqabnya, tidak melepas jilbabnya, karena apa yang disampaikan, kalaupun aku tak terbangun, harus kena hantaman bom Israel, minimal aku wafat tidak dalam keadaan auratku terbuka. Jadi sekarang yang saya tanya, yang berjihad ini sebetulnya orang itu atau kita? Tapi hari ini masjid kita pakai AC, nyaman, suara toak menggelegar, panggilan azan tidak ada yang larang, dan kita sholat tidak ada peluru. Dan mohon maaf, semua orang yang sholat di Palestina, tidak sedikit di antaranya mereka harus bersiap-siap berhadapan dengan ujung senapan-senapan tentara Zionis Israel. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini menjadi pesan penting. Siapa yang butuh? Bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh Palestina. Karena hanya Palestina satu-satunya ladang jihad yang disiapkan Allah kepada kita. Takbir. Bapak Ibu semua, ini memberi pesan penting bahwa siapapun di antara kita hari ini yang punya peran kepada Palestina, yakinlah tidak ada yang sia-sia, pasti itu bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada El Tauhid dan kepada seluruh rekan-rekan relawan, partisipan yang semuanya sifatnya mendukung Palestina. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Dan saya doakan Bapak Ibu, berapapun yang Bapak Ibu berikan, mudah-mudahan ini menjadi jalan Bapak Ibu
bisa mendapatkan Allah ridho pada kita semua. Dan ketika itu pula Allah izinkan kita ini menjadi saksi, kita berdiri di posisi yang mana, posisi membela yang hak atau membela yang batil, membela yang benar atau membela yang salah. Maka dari sini satu pesan penting kepada kita semua, pilihan ada di tangan kita. Palestina tetap perang, tetap hari ini konflik, tapi kalaupun mereka berperang, mereka berkonflik, tinggal pilihan kita ada di sini. Kita mau terlibat membela mereka atau tidak, konflik tetap akan terjadi. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Kenapa Allah biarkan? Mudah bagi Allah menghancurkan tentara Israel. Tapi posisinya sebenarnya di sini adalah taruhan iman kita, di mana kita berpihak ketika ada konflik itu, ketika umat Islam sedang dijajah di sana. Dan yang membuat saya paling sedih Bapak Ibu, satu hal, di mana Rasulullah pernah berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada di masjid apa namanya? Masjid? 3 masjid yang sebisanya ketika Allah izinkan kita hidup harus hadir di 3 masjid ini. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Nabawi, yang ketiga Aqsa. Dan Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ternyata masjid yang penuh dengan keberkahan ini isinya peluru semuanya. Ingat kejadian kemarin yang ditembakin? Ada dapat beritanya? Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mohon maaf lahir batin saya hari ini. Saya tadi terharu sekali ketika disampaikan Ustadz Darus bahwasannya anak-anak di sana udah terbiasa menjadi seorang yatim. Anak-anak di sana sudah terbiasa hidup miskin. Dan anak-anak di sana sudah terbiasa jarang mandi. Dan kalaupun hal ini tidak membuat kita bersyukur, saya nggak ketahui lagi Bapak Ibu, mau dengan cara apa Allah izinkan kita menjadi orang yang bersyukur hari ini. Indonesia insya Allah aman. Insya Allah. Masuk pula berita tentang Ustaz Darus tadi sampaikan apa tadi? Apa Ustaz tadi? Komunis. Baru tahu pula saya ini. Komunis ya, Masya Allah. Intinya Bapak Ibu hari ini, kalau bukan kita yang melindungi anak kita, siapa lagi? Makanya pilihan terbesar hari ini adalah Bapak Ibu, iman kita jangan sampai kita gadaikan. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Maka mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini, yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, tempat konflik, pusat konflik hari ini, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan mereka untuk bisa terus hidup mempertahankan imannya, dan Allah berikan jalan jihad kepada mereka semua. Dan kita berdoa kepada seluruh relawan-relawan yang berpartisipasi untuk Palestina, Allah ridho kepada kita semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.